Allah SWT. Tak lupanya santri-santri yang kami sayangi, alhamdulillah pada pertemuan ini Allah SWT telah gerakkan kita, pilih kita bisa lanjutkan duduk dalam majelis kajian rutinitas kita, yakni kajian tafsir melanjutkan kemarin surat Al-A'raf 154. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lilladhina hum bi rabbihim yarhabun. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Sebelum ayat ini kita bahas, maka ada sedikit banyak menceritakan masih sehubungan lagi dengan Nabi Musa bersama kaumnya. Singkat ceritanya, waktu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran-kejaran Fir'aun bersama Bani Israel, maka jumlah Bani Israel yang ikut Nabi Musa ada berapa? Ada kemarin pernah sebutkan? Ada belum? Jumlah kaum Bani Israel yang ikut nyebrang bersama Nabi Musa yang Allah selamatkan. Kan nanti dipilah dari sebagian kaum ini, ada yang menyembah patung sapi, ada yang tetap enggak. Nah, dari yang enggak ini pun ada yang pengen ru'yah, pengen lihat Allah langsung sehingga tersambar petir, ada yang enggak juga. Nah, sehingga yang sisanya ada sampai sekarang mungkin ada keturunan Bani Israel. Nah, semuanya berapa? Kaum Nabi Musa yang ikut bersama Nabi Musa ini dalam Sahih tafsirnya, khasiahnya tafsir Jalalain ada disebutkan jumlah yang ikut melintasi laut nyebrang bersama Nabi Musa ini ada 620.000 kalangan Bani Israel. 620.000, nggak sampai 1 juta berarti. Penduduk kalau dibilang Jambi aja berapa jutawan? Banyak. Jambi, Rio lebih banyak. Nanti Padang, Sumut, Aceh, Jakarta, apalagi Jakarta mungkin paling padat-padatnya daerahnya. Dulu yang nyebrang bersama Nabi Musa Bani Israel ini mencapai 620.000, sita mi'ata alfin wa isruna alfan. Dari 620.000 ini ada dibaginya gimana? Ada yang situ mi'ati alfin wa thamani alfin, mafhumnya berarti 608.000. Tadi ada berapa? 600. Ya,
Jadi yang penyembah-penyembah pedet ini dalam tafsirnya, innalladzina takhadhu ijla, kaumnya Nabi Musa yang menyembah pedet ada berapa? Ada 608.000. Terus sisa dari yang tidak mau menyembah semuanya, tinggal sisanya ada isna asara alfan, ada 12.000 yang tidak mau menyembah pedet. Nah, kalau 12.000 ini kalau Jambi yang di kota aja mungkin sudah namanya. Nah, yang Allah pilih gak menyembah pedet ada segitu aja. Dari kalangan Bani Israel. Nah, sekarang karena ada yang menyembah pedet, bahkan berarti itu mayoritas dari sekian banyak 620.000, 608.000-nya kok di situ ikut pada menyembah pedet. Yang sisa tinggal 12.000 saja. Lam ya'budu, oh berarti minoritas sekali. Mayoritas berarti pada melenceng, gak nyembah Allah malah menyembah pedet, menjadikan pedet sesembahan. Maka singkat ceritanya Nabi Musa marah. Maka orang-orang yang berbuat jelek ini ya suruh bertobat setelah itu dan mau beriman sebagian kepada Allah SWT. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sebagian ada yang tobat. Maka bagi kaumnya Nabi Musa yang mau bertobat, Allah selalu terbuka pintu ampunan, pintu maha kasih sayangnya Allah terhadapnya. Lanjut ayat yang sekarang, walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadhal alwan. Sewaktu kemarahan Nabi Musa ini sakata. Sakata ini kalau artinya diam, tapi dalam tafsir bimana sakana, tenang, reda serogamanya. Sewaktu marahnya Nabi Musa ini telah agak reda, maka akhadal alwah, luh Taurat yang pernah dicampakkan, artinya dilempar marah karena marahnya ya, dalam nusahnya, nuskhatiha ayman nusikha fiha, yakni maksudnya kutub, catatan-catatan kitab-kitab itu. Padahal dalam kitab itu isinya apa? Hudam wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Sebagai petunjuk dari kesesatan, ay minad dhalalah dalam Jalalainnya. Sebagai petunjuk dari kesesatan dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang mau takut kepada Rabb-nya. Di Rabbihim yarhabun, yarhabun ay yakhafun. Nah, dimasukkan lam pada di Rabbihim. Nah, ini karena kalau dalam bahasanya kalau karena takdim seharusnya yarhabuna rabbahum. Nah, tapi karena didahulukan di Rabbihim yarhabun. Nah, ini orang-orang yang hanya kepada Rabb-nya mereka takut. Maka dari situ mulailah Nabi Musa wahtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Nabi Musa memilih dari kaumnya sebanyak 70 laki-laki. 70 laki-laki. Siapa diantaranya? Mimman lam ya'budul ijla bi amri ta'ala di miqatina. Sewaktu Nabi Musa sampai pada waktu perjanjiannya, ini kan kok waktu perjanjian gimana? Ada naik istri ke Tursina, perjanjian pengen ada perjanjian dengan kaumnya. Maka kaumnya Nabi Musa yang dipilih ini sebanyak
70 laki-laki. Dalam tafsirnya sab'ina rajulan ay min suyuhihim, dari kalangan orang tua-tuanya. Ada diriwayatkan seperti itu, lam yajid illa sittina sayhon, gak ditemukan kecuali cuma 60 orang tua saja. Jadi sebenarnya dari 70 orang ini yang 70 dari kalangan yang sepuh-sepuh yang udah tua. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, suruh milih lagi 10 dari kalangan yang muda-muda. Nah, dari 70 laki-laki ini suruh apa? Diperintahkan, Nabi Musa perintahkan kepada kaum yang dipilih dari 70 lagi tadi, agar ayyasumu wa yatatahharu thiyabahum, agar orang-orang yang 70 ini mau berpuasa dan mau mensucikan, membersihkan pakaian-pakaian juga. Baru setelah saya berpuasanya dalam kondisi suci, baru tsumma kharaja bihim ilal miqat, Nabi Musa bersama kaumnya berjalan menuju miqat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sab'ina rajulan limiqatina. Miqat ini apa? Dalam tafsirnya disebutkan wahwa Tursina, gunung Tursina. Maka sewaktu Nabi Musa sudah mulai agak dekat, yang ngajak kaumnya, dana Musa minal jibal wa qa'ali amudun minal ghamam tsumma tabil jibal wa dawla Musa fi. Di situ ternyata ada tiang dari awan sehingga menyelimuti gunung. Maka Nabi Musa masuk di situ dan memerintahkan kaumnya adnun, istilahnya dekat-dekat sinilah kamu. Kaumnya pada mau mendekat sehingga pada masuk di kawasan itu sambil bersujud, wa waqa'u sujada. Ada dikatakan wasama'ullah wa yatakallamu Musa. Kaum-kaumnya ini bisa mendengarkan, dikasih kelebihan bisa mendengarkan kalau Allah sedang berbincang-bincang dengan baginda Musa alaihi wasallam. Sehingga falamman kasafal gham aqbalu ala Musa, sewaktu ghamam, awan itu terbuka, maka kaumnya pada menghadap Nabi Musa. Ada mengatakan kaumnya, lan nu'milna laka hatta narallaha jahra. Musa, saya nggak mau beriman kepada engkau lah sehingga kami ini bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terang-terangan. Ini maka dalam tafsirnya kalian ada bahasa istilahnya hina abadul ijla qala wa hum ghairal ladzi sa'alu ru'ya wa khadatumuz sa'iqah. Di situ kaum Nabi Musa berarti memang banyak. Ada yang penyembah pedet, ada yang enggak. Dari yang enggak dipilah lagi, ada yang diajak ke Tursina, ke Miqat, ada yang enggak. Kalau ikut arus yang sedang diceritakan ini berarti disitulah yang pada minta kepada Nabi Musa agar bisa melihat Allah dengan secara terang-terangan. Bahkan istilahnya memberi tantangannya, lan nu'minalaka hatta narullaha jahra. Kami enggak mau beriman kepada engkau Musa sampai kami ini bisa melihat Allah dengan terang-terangan. Maka fa'akhadat humus sa'iqah, baru di situ karena dengar kayak gitu maka disambar, maka kena siksaan sa'iqah. Maka dia dikatakan seketika itu yauman walailatan wamatu yauman walailatan. Maka sebab munculnya sa'iqah ini
sebenarnya karena kaum Nabi Musa ada yang minta kepada Allah agar ditampakkan Allah dengan secara terang-terangan, maka baru falamma akhadathum rajfah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan ceritanya Nabi Musa, maka sewaktu Allah Subhanahu wa taala kirimkan itu, kan ada istilahnya Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk apa sebenarnya? Memohon mau tobat pada waktu itu yang telah kami tentukan tadi, ketika mereka ditimpa, maka rajfahnya apa? Ada dikatakan gempa, gempa bumi. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, kata Nabi Musa, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Rabbku, jika engkau berkehendak, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Saya dan mereka mesti engkau akan hancurkan. Tapi buktinya Allah SWT selamatkan dari kejaran Fir'aun. Kenapa enggak dari awal-awal aja langsung mati aja? Ini kan istilahnya yang dilantunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami ini? Ada satu pertanyaan, atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna, atulikuna, adakah engkau akan membinasakan atau akan menghancurkan kami sebab apa yang dibuat oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? Oh, itu hanyalah cobaan darimu, katanya kan, in hiya illa fitnatu. Sebenarnya Allah SWT, kata Nabi Musa, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa juga yang engkau kehendaki. Maka tudillu biha man tasa wa tahdi mantasa. Kalau udah bicara tentang hidayah, itu memang hidayah ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita kalangan nabi, bahkan nabi sendiri pun ada dikatakan gak bisa kalau secara langsung ngasih hidayah. Andai kata Nabi bisa ngasih hidayah, niscaya pamannya baginda Nabi ini akan diberi hidayah oleh baginda Nabi. Tapi apa? Istilahnya, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah akan memberi hidayahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kalau kita di hidayah bisa kerjakan perintah Allah bentuk sholat, bisa mau mengaji kajian tafsir walaupun potong ayat, 2 ayat, ini sebenarnya karena hidayah, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan kekayaannya, mungkin lebih banyak yang lebih kaya dari kita. Kalau kita mengandalkan kekuatannya, mungkin banyak yang lebih kuat, yang lebih kekar dari kita. Kalau mengandalkan kepandaiannya, mungkin masih lebih banyak yang lebih pandai dari kita. Tapi Allah enggak tunjukkan, Allah enggak berikan hidayah untuk bersama-sama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, sehingga dikatakan anta waliyuna, anta waliyuna. Ada pernah dimasalahkan masalah wali, kekasih atau pemimpin. Engkau adalah pemimpin kami, maka ampunilah kami, istilahnya faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ampunilah kami ya Allah, berilah kami rahmat ya Allah, engkaulah pemberi ampunan yang terbaik, yang memberi ampun. Kadang manusia ada yang diberi karakter suka ngasih maaf atau ampun, tapi kayak apapun
khairul ghafirin, sebaik-baik orang yang ngasih ampunan. Oh, sebaik-baiknya siapa? Hanya Allah dan ya Allah SWT. Maka kalau kita dapat rahmat, dapat ampunan, ini suatu memang kehendak Allah Ta'ala, maka banyak-banyak berdoa semoga Allah senantiasa kasih hidayah kepada kita, sehingga kita selalu dan selalu ada dalam hidayahnya, sehingga ada kemampuan untuk mengejar dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dua ayat yang kita baca di penghujung baru sampai anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin, untuk ayat yang 156 di pertemuan yang akan mendatang. Semoga Allah SWT beri paham sama kita, sehingga kita bisa ambil pelajaran, niat, amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.